oleh siswa sendiri. Siswa itu diberikan kesempatan untuk menemukan pengetahuan sendiri, memahami makna dan dari masalah-masalah yang ada di lingkungan hidupnya, lalu disimpan sebagai pengetahuan dan sewaktu-waktu itu dapat digunakan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Yang kedua, itu alasan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Jika dahulu siswa itu hanya dapat belajar di kelas dalam waktu tertentu di bawah instruksi guru, sekarang siswa itu dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Teknologi komputer misalnya itu dapat dimanfaatkan untuk alat bantu pelaksanaan presentasi. Penggunaan internet dalam segala kapasitasnya itu dapat mempermudah siswa dalam belajar. Berbagai informasi yang disajikan melalui internet itu memungkinkan siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Kemampuan teknologi audio dan video itu juga dapat membuat siswa itu belajar dengan individu. Yang ketiga, itu penemuan baru dalam bidang psikologi terhadap tingkah laku manusia. Proses pendidikan itu bukan lagi memberi stimulus, melainkan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Siswa itu tidak lagi dianggap sebagai objek, namun siswa itu dianggap sebagai subjek yang belajar yang harus mencari dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Pengetahuan itu tidak diberikan, tetapi dibangun sendiri oleh siswa. Di samping itu, secara psikologis, terjadi perubahan pandangan terhadap siswa. Nah, siswa itu bukan orang dewasa, namun bentuk mini, tetapi mereka itu adalah organisme yang sedang berkembang secara bertahap-tahap. Agar mereka itu dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, tentu mereka itu membutuhkan orang dewasa yang dapat mendampingi mereka dalam tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, orang dewasa itu seperti guru ataupun orang tua. Nah, mereka itu akan membimbing siswa itu agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nesa. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Aktasya Hairani. Kepada Aktasya dipersilakan. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan mengajar pada paradigma baru. Pembelajaran tidak ditentukan oleh lama atau singkatnya belajar, namun bagaimana dampak siswa dari belajar itu sendiri. Pada paradigma baru ini, guru bukan sebagai wadah informasi untuk belajar siswa. Akan tetapi, guru lebih membimbing siswa untuk berkreativitas, bukan menyampaikan suatu informasi yang kita simpan melalui otak, melainkan bagaimana bisa mengubah pandangan siswa agar perilaku lebih tercerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Beberapa karakteristik mengajar pada paradigma baru itu: 1. Mengajar berpusat pada siswa. Siswa memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan gayanya sendiri. Dengan demikian, peran guru berubah dari peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai fasilitator, motivator, dan administrator. Yang kedua, proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Pada paradigma baru, proses pembelajaran bisa terjadi di mana saja, tergantung gaya dan minat belajar siswa. Kelas bukanlah satu-satunya tempat belajar siswa. Siswa dapat memanfaatkan berbagai tempat belajar sesuai dengan kebutuhan dan sifat materi pelajaran. Yang ketiga, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Mengajar adalah proses mendorong siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran dan membangunnya dalam struktur kognitif siswa, sehingga menjadi pengetahuan baru bagi siswa itu sendiri. Yang keempat, kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh proses belajarnya siswa dalam upaya pencapaian tujuan. Tujuan pembelajaran bukanlah penguasaan materi pembelajaran. Nah, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Aktasya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Aldi Piranata. Kepada Aldi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, Terdengar Aldi. terima kasih semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi belajar mengajar. Dalam hubungan dengan paradigma mengajar, kiranya perlu dikemukakan tentang interaksi belajar mengajar karena sangat erat kaitannya. Menurut Lanyard dalam bukunya Usman tahun 2005, halaman 25,
mengatakan bahwa ada 4 pola komunikasi dalam proses interaksi guru dengan siswa, yaitu komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, ada balikan guru, tidak ada interaksi di antara siswa. Lalu ada komunikasi dua arah, komunikasi banyak arah, ada balikan bagi guru, interaksi optimal antara guru siswa, berinteraksi dengan siswa, dan antara siswa dengan siswa lainnya. Apa itu komunikasi satu arah? Komunikasi satu arah adalah dalam hal ini guru berperan sebagai komunikator atau pemberi pesan dengan murid sebagai komunikator atas penerimaan pesan, di mana hanya terjadi komunikasi satu arah sehingga tidak ada peran aktif dari murid. Murid hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru tanpa adanya umpan balik. Pola komunikasi seperti ini kurang dianjurkan karena hanya membuat murid pasif, tidak kreatif, serta terbiasa mengeluarkan pemikirannya sendiri. Padahal di zaman sekarang diperlukan generasi muda yang tidak hanya cerdas namun kreatif sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman yang super cepat. Kemudian yang kedua, apa itu pola komunikasi dua arah? Komunikasi dua arah antara guru dan murid terjadi interaksi. Tidak hanya guru yang aktif menyampaikan pesan, namun ada pula peran aktif murid dan memberikan reaksi atau umpan balik dari apa yang disampaikan oleh guru. Ada peran aktif murid dalam bertanya ataupun memberi masukan kepada guru. Pola komunikasi ini lebih baik dari yang pertama karena membuat murid lebih aktif sehingga kreativitasnya semakin terasa. Ada lebih banyak wawasan yang akan didapatkan oleh murid tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pola komunikasi banyak arah. Apa itu? Komunikasi yang dinamis antara guru dan murid, namun juga mengembangkan komunikasi yang dinamis antara sesama murid, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan dinamis. Lalu bagaimana mengoptimalkan interaksi multi arah? Bukanlah hal yang mudah, namun ada beberapa kiat yang dapat kita gunakan sebagai guru, yaitu dengan sistem tandur. Tandur sendiri bukan berarti mengartikan dalam bahasa Jawa. Tandur sendiri dalam bahasa Jawa adalah menanam. Tapi tandur sendiri dalam artian ini adalah sebuah singkatan. Yang pertama yaitu T sebagai tumbuhan, A sebagai alami, N sebagai namai, D sebagai demonstrasikan, U sebagai ulangi, dan R sebagai rayakan. Nah, yang pertama, tumbuhkan minat dengan memuaskan apakah manfaatnya bagiku dan manfaat kehidupan pelajar. Kemudian alami, ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua pelajar. Lalu ada namai, sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi sebagai sebuah masukan. Kemudian demonstrasikan, sediakan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan bahwa mereka tahu. Lalu ulangi, tunjukkan pelajar cara-cara mengulangi materi dan menegaskan, aku tahu bahwa aku memang tahu. Lalu rayakan pengakuan untuk menyelesaikan partisipasi dan pemulihan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Aldi atas penjelasannya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Silvira Sanjaya. Kepada Silvira dipersilakan. Terima kasih moderator. Maaf sebelumnya, apakah suara saya dapat didengar? Bisa. Bisa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai paradigma lama kontra paradigma baru pelajaran.
Pertama yaitu perilaku mengajar pada paradigma lama pembelajaran. Pada paradigma ini hanya sebagai sumber pengetahuan, sedangkan pada paradigma baru pembelajaran, perilaku mengajar sebagai panutan serta didiknya dan juga bisa berkonsultasi sama. Yang kedua yaitu pada perilaku guru mengajar pada paradigma lama pembelajaran ini lebih mengarah pada kurikulum, sedangkan perilaku mengajar pada paradigma baru pembelajaran lebih mengarah pada pembelajar atau peserta didik. Yang kedua yaitu perilaku pembelajar atau siswanya. Pada paradigma lama pembelajaran, siswa lebih belajarnya menerima secara pasif atau bisa dikatakan hanya menerima darinya saja. Sedangkan perilaku pembelajar atau peserta didik pada paradigma baru pembelajaran lebih partisipasi dalam belajar. Yang kedua, lebih bersifat pada paradigma lama pembelajaran, siswanya itu melakukan secara individu, sedangkan pada perilaku pembelajar paradigma baru pembelajaran, siswanya lebih kolaborasi sama temannya atau bisa dikatakan kerjasama. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi pada paradigma lama pembelajaran ini lebih mengevaluasi pada hasilnya saja. Sedangkan pada paradigma baru pembelajaran, evaluasinya mengarah pada proses. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok 2 tentang paradigma baru proses belajar mengajar. Di sini kami akan membuka satu sesi tanya jawab yang terdiri dari 3 orang penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Baiklah, sudah ada beberapa pertanyaan. Kami mengambil 3 pertanyaan tercepat. Yang pertama dari Mutiara Ramadan, kedua Ayu Mahargianingsi, dan yang ketiga Maria Ulfa. Kami meminta waktu sebentar untuk mencari jawaban.
Ya, pertanyaannya udah masuk ya, silakan. Silakan lanjut ya, sayang waktunya. Yang bisa dulu dijawab. Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudari Maria Ulfa, mungkin bisa dibacakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Izin bertanya, mengapa komunikasi dua arah lebih baik daripada komunikasi satu arah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Maria Ulfa akan dijawab oleh Nesya Adelia. Kepada Nesya, dipersilakan. Terima kasih moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Maria. Komunikasi dua arah itu merupakan komunikasi yang baik daripada komunikasi satu arah, karena komunikasi dua arah itu adanya timbal balik antara guru dan siswa. Kalau komunikasi satu arah tadi kan guru itu hanya menjelaskan, namun tidak ada timbal balik dari siswa. Nah, jadi komunikasi satu arah itu membuat siswa itu tidak menjadi aktif. Nah, kalau dengan adanya komunikasi dua arah, siswa itu akan menjadi aktif karena ada timbal balik antara guru dan siswa. Nah, siswa itu akan menjawab pertanyaan dari guru itu akan menyampaikan atau menanyakan kepada siswa sehingga siswa itu bertanya balik, menjawab pertanyaan guru tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Bagaimana kepada Saudari Maria, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Saudari Nesa.
Berikutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Ramadan. Kepada Mutiara Ramadan, apakah bisa dibacakan pertanyaannya? Ya, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, paradigma apa yang harus dilakukan untuk pembelajaran sekolah yang ada di desa yang minim fasilitas agar proses belajar mengajar itu efektif? Terima kasih. Terima kasih Mutiara. Jadi pertanyaan dari Mutiara akan dijawab oleh Saudara Aldi Firanata. Kepada Aldi dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Menurut saya menggunakan paradigma yang baru. Karena di paradigma yang baru, guru dituntut agar lebih kreativitasnya. Guru dituntut untuk mempunyai ide dan gagasan yang lebih dan keterampilan yang lebih. Guru dapat mengusulkan kepada kepala sekolah untuk menyediakan ruang dan lahan praktek keterampilan agar siswa lebih nyaman. Lalu guru dapat mengkondisikan penempatan peralat untuk praktek yang dilakukan. Lalu guru dapat mengusulkan kepada kepala sekolah agar sarana dan prasarananya dapat lebih dimajukan lagi. Dan untuk di kepala sekolah dapat mengusulkan kepada dinas pendidikan agar ruang praktek dan peralatan lebih mendukung kepada siswa untuk belajar. Dan untuk bagi siswa harus memperhatikan arahan serta nasihat yang diberikan oleh guru. Tata tertib sekolah serta kelas harus lebih ditaati oleh setiap siswa dan dilaksanakan dengan baik. Siswa harus aktif dan ikut berperan dalam kelancaran pembelajaran keterampilan. Mungkin itu jawaban dari saya, Ali moderator. Terima kasih Aldi atas jawabannya. Kepada Mutiara, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Jawabannya sudah jelas. Silakan lanjut ya.
Halo, lama ya. Saling bantu, tidak apa-apa yang bukan presentasinya menjawab ya, saling bantu ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari RR Ayu. Mungkin bisa dibacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Baiklah, langsung saja saya jawab pertanyaan dari Ayu. Jadi, perubahan paradigma pendidikan yang ada di Indonesia itu mungkin salah satunya, kalau dulu tidak ada teknologi atau internet. Jadi, pembelajaran itu hanya difokuskan pada buku atau guru yang mengajar. Tetapi kalau sekarang di paradigma baru ini, sudah ada kecanggihan teknologi dan internet. Jadi, dalam paradigma baru ini, siswa itu lebih dimudahkan oleh teknologi dan internet. Kepada RR Ayu, apakah jawabannya sudah jelas? Ayu, bagaimana jawabannya? Mana Ayu? RA Ayu. Nah, kemana Ayu? Silakan moderator lanjut. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok 2 kelas Indralaya tentang paradigma baru proses belajar mengajar. Dapat disimpulkan bahwa paradigma pembelajaran adalah cara pandang kita terhadap masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah. Alasan yang menuntut perlunya terjadi perubahan paradigma mengajar adalah ledaknya ilmu pengetahuan yang sangat pesat, perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, dan penemuan baru dalam bidang psikologi terhadap tingkah laku manusia. Paradigma pembelajaran baru menuntut guru dalam memberikan kesempatan atau mendorong supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Pada paradigma baru, sesuai dengan konsep mengajar, peran guru bukan sebagai sumber belajar yang menjelaskan materi pelajaran secara langsung pada siswa, melainkan guru berperan sebagai orang yang menyediakan dan menunjukkan berbagai fasilitas belajar, sekaligus sebagai orang yang mendorong dan membimbing siswa untuk beraktivitas. Sekian materi dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 Indralaya ini ya. Coba buka lagi tayangannya. Buka tayangannya. Slide-nya buka.
Aldi ya. Nah, lagi Bu, lihat namanya dulu, lihat namanya. Yang pertama. Aldi, Atasha, Audi, Nesa, Silvira ya. Tadi yang bertanya hanya 3 ya. Ayu, Mutiara, sama Maria Ulfa ya. Benar ya moderatornya? Benar, Bu. 3 orang ya. Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab ya. Sebenarnya bisa saja jawaban-jawaban itu dilemparkan lagi ke forum. Siapa tahu forum seperti yang disarankan oleh Andia ya. Oh dia Maria. Arya. Siapa tadi yang menyarankan? Arya, Bu. Ya, disarankan peserta boleh ya, siapa tahu peserta punya ide cemerlang untuk membantu ya. Iya. Membantu menjawab atau membantu menambahkan jawaban. Boleh ya, boleh. Ya, untuk yang selanjutnya ya, tidak apa-apa. Ini kan pembelajaran untuk kita ya. Jadi yang selanjutnya moderator bisa ya, bila ada saran masukan dari peserta yang lain begitu ya. Setelah dijawab dulu oleh presenter, harus presenter berusaha dulu maksimal menjawab ya. Dan upayakan durasi. Waktu senjang itu jangan terlalu lama ya, sayang ya. Jadi upayakan begitu ya, jadi siap maksimal ya. Oke, buka slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, paradigma ya, ini konsep ya, pengertian ya, keyakinan ya, fundamental bahasa ini pendapat ini ya. Oke, lanjut. Hal yang menjadi ciri paradigma ini ya. Ya, bila orang yang berkompeten, orang yang terkenal gitu ya, tokoh, nah dia bisa mengubah ini ya. Kalau sekarang ini kita berubah karena kondisi, jadi paradigma pendidikan kita berubah ya, berubah banyak perubahannya ya. Dari kalau kita bicara kasat matanya saja ya, dari luring menjadi daring ya, dari tidak menggunakan sarana prasarana seperti laptop, HP, sekarang harus ya, wajib malah, tidak bisa tidak kita menggunakan itu ya. Banyak lagi ya perubahan-perubahan yang terjadi ya di era sekarang ini. Nah, tadi sudah terjawab juga ya oleh penyaji pada saat menjawab pertanyaan siapa tadi ya. Oke, lanjut. Alasan perlunya perubahan. Ya, ini bisa dijadikan alasan perlunya perubahan dan bisa juga dijadikan sebab ya, sebab terjadinya perubahan. Ya, sebabnya apa nih ya? Sebabnya karena berkembangnya ilmu, berkembangnya teknologi, karena adanya sesuatu yang baru gitu ya, karena ada perubahan kondisi, karena ada perubahan kebijakan, masih banyak lagi ya penyebab terjadinya perubahan. Oke, lanjut. Bagus ya, udah ya. Tulisannya jelas terbaca. Ini maksudnya ini konsepnya ya, konsep mengajar pada paradigma baru ya. Jadi ya ini ya dianggap baru nih ada tenggat waktunya juga ya. Jadi ini sejak kurikulum 2013 lah seperti ini ya. Sampai sekarang ya masih seperti ini ya. Untuk tiga aspek itu kalau yang baru bukan kognitif yang pertama, tapi apa yang pertama? Afektif. Betul ya. Pada aspek afektif, afektifnya yang ditonjolkan ya. Afektif, kognitif, psikomotor. Jadi pindahkan ke depan afektifnya ya. Oke, lanjut. Ya, jadi tadi juga dipertanyakan ya. Apa bagusnya yang dua arah dibandingkan satu arah? Jelas ya. Kalau satu arah itu yang konvensional, yang tradisional. Ya, ingat ya.
Pembelajaran konvensional yang tradisional itu dia hanya satu arah. Satu arahnya mana? Dari guru ke siswa. Kalau dulu kan ingat yang masih sekolah zaman dulu itu ya, masuk kelas, duduk manis, tangan di atas meja. Ya, kalau tangannya tidak di atas meja oleh bu gurunya diambil mincapannya, kutuk katanya, dipukul. Nah, itu ya. Tapi cara sekarang tidak lagi, tidak laku itu. Ya, jadi murid boleh mau berkomunikasi dengan teman di sebelahnya, tapi berkaitan dengan pembelajaran. Ya, dia diskusi berpasangan, misalnya ya dua-dua, maka dia akan menghadap ke temannya. Ya, dia diskusi kelompok, maka dia akan berhadapan 3 atau 5 orang. Ganjil ya, bagusnya kelompok itu ganjil. Kalau berpasangan ya 2, sepasang namanya ya. Nah, jadi komunikasi lebih dari satu arah itu yang lebih bagus ya. Jadi kalau yang satu arah berarti hanya dari guru kepada peserta didik, dan itu boleh-boleh saja tapi tidak dominan ya, seling-seling saja itu ya. Yang lainnya harus ada multi arah ya, multi arah itu banyak arahnya, dari guru ke siswa, oke, siswa ke guru gitu ya, dia bertanya kan, kasih kesempatan, kemudian siswa ke siswa ya, guru ke siswa lain. Nah, itu namanya multi arah. Ya, bukan hanya dari guru ke siswa, dari siswa ke guru, bukan. Ya, jadi guru ke siswa, siswa ke siswa lain, siswa lain, siswa lain, siswa lain, guru lagi. Itu komunikasi interaksi yang bagus ya di kelas ya. Ini dikatakan nih apa nih, komunikasi banyak arah. Nah, ya betul. Ya, komunikasi banyak arah atau multi arah. Ya, lanjut, bagus. Ya, ini ya, ada banyak gaya nih ya, banyak gaya bagi gurunya, banyak gaya bagi peserta didiknya ya. Kemudian ada penilaian. Untuk gaya mengajar nih ada berbagai teori ya. Ada guru, ini salah satu contoh saja ya, kalau muridnya ribut dia marah-marah, dia jerit-jerit, diam enggak muridnya? Halo, jawab. Tanya nih Bu ini. Hah? Diam enggak muridnya? Siapa ngomongnya? Diam. Diam. Ada yang diam, ada yang tidak ya. Oke. Itu satu ya. Kemudian ada lagi guru, muridnya ribut di kelas. Gurunya diam. Padahal dia lagi menjelaskan itu. Ya. Muridnya ribut, dia diam. Apa yang terjadi? Hah? Jawablah pertanyaan Ibu nih. Apa yang terjadi? Muridnya tambah ribut. Tambah ribut ya? Ya, terus ya, jadi bisa juga dia diem ya. Kadang-kadang diem. Nah, iya betul ya. Kadang-kadang dia malah diem. Nah, ibunya dia diem. Karena ada kebiasaan itu, dia tahu tuh ibunya marah nih katanya. Tapi dia marahnya diem. Ya, kalau yang tadi marahnya mencak-mencak dia. Itu udah apa? Ribut sekali kamu. Diam kamu. Nanti keluarkan kamu. Oh, ada yang mencak-mencak begitu. Ya. Nah, itu gaya lain-lain gayanya. Ya, kalau zaman dulu gayanya lain lagi ya, ambil kapur, lempar, ya, ambil penghapus, lempar. Nah, itu tidak boleh, jangan sampai dilakukan itu ya. Nanti dilaporkannya ke polisi, masuk penjara ibu gurunya. Jangan sampai ya. Demikian juga untuk perilaku pembelajar ya. Nah, Anda di mata kuliah yang belajar pembelajaran ya, ada gaya belajar. Nah, setiap orang tuh lain-lain memang. Ya, peserta didik kita tuh lain-lain. Tidak usah jauh-jauh, Anda sajalah sekelas ini beda-beda ya. Ada orang yang senang lebih senang belajar itu kalau suasananya sunyi. Ya, sepi, sunyi, ya, dia senang tuh belajarnya. Masuk katanya, cepat. Ya, tapi ada yang gaya belajarnya itu dengan musik. Sambil lenggak-lenggok dia belajar. Ingat katanya, banyak ingatnya. Nah, kalau yang dewasa tuh, kalau yang sudah jadi guru segala macam itu gaya belajar lain lagi. Sambil merokok dia. Kalau merokok tuh ingat semua katanya. Ya macam-macam. Ini ada teorinya tapi jangan ngomong asal saja kita ya, ada teorinya nih ya. Pendapat siapa ya.
Mengenai penilaian juga ya, evaluasi penilaian. Untuk penilaian ini sebenarnya udah lama juga ya, bukan baru sekarang ini ya. Jadi penilaian itu tidak hanya ditentukan oleh guru. Ya. Kalau sebelumnya kan guru lah yang berkuasa penuh kepada muridnya itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya itu sejak 2013 lah ya. Sebenarnya sebelumnya juga sudah ada 2009 ya, bahwa penilaian itu bisa dilakukan dengan self evaluation. Self evaluation itu si siswa itu sendiri menilai dirinya. Ya, ada tulisan, kamu koreksi nih tulisannya, udah benar belum? Nanti belum ini. Buka lagi yang tadi. Halo? Halo, Bu. Nah, belum sayang, tunggu ya. Jadi ini ya, self evaluation. Jadi siswa menilai dirinya sendiri. Nah, siswa ya disuruh koreksi pekerjaan kawannya, menilai diri, koreksi tulisannya sendiri. Kemudian bisa dengan silang. Si A koreksi si B koreksi si C, terus begitu. Ya, silangnya jangan bolak-balik. Kalau bolak-balik bahaya. Si A koreksi si B koreksi si A, jangan. Ya, si A koreksi si B si C, si D, terus. Ya, nanti si Z dikoreksi oleh si A. Begitu ya. Nah, untuk penilaian. Jadi penilaian tidak hanya dari gurunya, bisa dari siswa itu sendiri, bisa dari siswa lain, bisa dari kelompok lain, dan dari guru. Ya, itu untuk penilaian paradigma baru. Nah, penilaian sekarang tidak hanya ditulis ya, bisa saja hanya kasih centang-centang pada Google Form ya, bisa ya. Jadi dengan kecanggihan teknologi semuanya bisa lebih mudah dan diharapkan lebih efektif ya. Silakan lanjut. Habis ya ini Bu Gertrude ya. Coba. Nah ya, berapa slide-nya? 5 ya, 5 slide ya. Ya, mudah-mudahan efektif ya. Makalahnya mudah-mudahan lebih lengkap ya. Isi makalahnya mudah-mudahan lebih lengkap sehingga lebih banyak informasi yang bisa diperoleh dari kelompok 2 Indralaya ya. Di slide tidak muncul pendapat siapa tidak ada ya. Mudah-mudahan di teori di makalahnya ada ya. Jadi slide-nya ini minimalis, tidak apa-apa ya, asal bisa menjelaskannya ya. Oke, sampai di situ. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita silakan kelompok 2, Palembang. Minta moderator dari luar ya. Dan jangan lupa notulennya kirim ke Ibu. Nama moderator dikasih juga ya, ditampilkan di notulen. Silakan, Bella, Ejin, Salsabila ya. Moderatornya siapa? Saya Bu Mita Dwi Fitri, Bu moderatornya. Ya, nanti di notulennya dituliskan ya. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, saya Mita Dwi Fitri dengan ujung NIM 52 adalah moderator dari kelompok 2 kelas Palembang. Adapun anggota dari kelompok 2 ini yaitu Bella Indah. Kepada Bella Indah, silakan memperkenalkan diri. Ya, Bella Indah, dari Palembang. Baiklah, terima kasih Bella Indah. Berikutnya itu ada Egin Zipitri Yulian. Saya Egin Zipitri Yulian, ujung NIM 49 dari kelas Palembang. Yang berikutnya yaitu Salsabila Syafika. Perkenalkan, saya Salsabila Syafika, ujung NIM 54 dari kelas Palembang. Adapun materi dari kelompok 2 yang akan mereka presentasikan yaitu paradigma baru tentang proses belajar mengajar. Materi presentasi ini akan dimulai pemaparannya oleh
Egin Zipitri. Kepada Egin Zipitri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pertamanya ini ada pengertian paradigma itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam paradigma dalam proses belajar mengajar, kita harus tahu dulu nih apa itu paradigma. Nah, jadi teman-teman ada yang tahu nggak apa itu paradigma? Baiklah, jika tidak ada, saya lanjut saja. Jadi paradigma itu adalah cara pandang seseorang terhadap suatu yang dipikirkan pada asumsi dan nilai tertentu yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan faktor situasi, sehingga cara pandang tersebut dapat mengubah kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan perilaku lingkungan yang lebih dinamis lagi. Nah, jadi kalau dalam pembelajaran itu sendiri, paradigma ini adalah cara pandang kita terhadap masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah. Nah, jadi paradigma pembelajaran dan atau pendidikan ini adalah cara pandang kita terhadap masalah-masalah kehidupan yang terjadi di lingkungan sekolah. Next. Nah, yang kedua ini ada paradigma baru sistem pendidikan yang diperlukan. Nah, dari adanya tantangan dan kebutuhan global, maka ada dua aspek dalam sistem pendidikan yang memerlukan perubahan dan pengkajian untuk ditransformasikan ke dalam paradigma baru. Yang pertama itu ada aspek metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang harus bergerak dari pola komunikasi pembelajaran satu arah atau biasa disebut dengan jarum hipodermis menjadi multi arah. Karena sekarang ini kan guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, namun semua adalah sumber belajar, termasuk juga siswa dan juga orang tua siswa. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang belajar dan mengajar, demikian pula siswa yang baik itu adalah siswa yang belajar dan mengajar. Lebih baik guru dan siswa itu bersifat egaliter atau sederajat. Mengapa sederajat? Karena guru itu harus menjadi kolaborator sumber daya dan juga menjadi mitra belajar bagi siswa yang baik. Begitu juga orang tua harus menjadi mitra belajar yang baik bagi anaknya. Nah, jadi dalam aspek metode pembelajaran ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan konsep diri yang baik, proaktif, saling berbagi informasi, berpikir kritis, memahami dan juga menghormati perbedaan pendapat satu sama lain. Dengan hal seperti ini diharapkan memberikan kemampuan siswa untuk menghadapi realitas kehidupan sebenarnya dalam konteks kesehariannya. Yang kedua itu ada aspek manajemen lembaga pendidikan. Nah, berbeda dengan aspek metode pembelajaran tadi, kalau aspek manajemen lembaga pendidikan ini diharapkan bisa bergerak dari yang beroperasi sendiri berubah kepada upaya membangun jaringan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah sekolah-sekolah harus membangun lompatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menyuarakan nilai-nilai yang merupakan karakteristik lokal yang dibangun oleh institusi pendidikan itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya, Egin Zipitri Yulian. Berikutnya yaitu adalah presentasi dari Salsabila Syafika. Kepada Salsabila Syafika dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan proses pembelajaran yang diharapkan oleh paradigma baru. Proses pembelajaran itu harus berorientasi kepada siswa. Fokus pembelajaran diletakkan pada proses pembentukan pengetahuan dan pemahaman arti oleh siswa sendiri. Siswa diberi kesempatan untuk menemukan pengetahuan sendiri, memahami makna dari gejala-gejala yang ada di lingkungannya, dan menyimpannya sebagai pengetahuan. Pembelajaran itu harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan hanya menerima pengetahuan tersebut. Dalam proses pembelajaran, siswa itu diharapkan untuk membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Next. Selanjutnya ada mengajar pada paradigma baru. Pada paradigma baru, mengajar itu dianggap suatu proses mengatur lingkungan dengan harapan agar siswa itu belajar. Mengajar tidak ditemui lamanya belajar, serta banyak materi yang disampaikan, tetapi dampak dari proses pembelajaran itu sendiri. Bisa jadi guru itu hanya beberapa menit di kelas,
Tapi waktu yang sangat singkat itu membuat siswa sibuk melakukan belajar. Nah, proses itulah yang disebut dengan mengajar. Pola mengajar seperti itu dinamakan dengan pola mengajar ketergantungan. Dengan demikian, mengajar tidak diartikan sebagai proses menyampaikan informasi, akan tetapi proses mengatur lingkungan dengan tujuan agar siswa belajar bukan hanya menumpuk di dalam otak, melainkan proses memfungsikan otak, mengubah perilaku secara menyeluruh, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kemudian ada pola dasar mengajar ketergantungan memiliki karakteristik. Yang mengajar berpusat kepada siswa. Siswa memiliki kesempatan untuk belajar melalui dengan gayanya sendiri. Dengan demikian, peran guru berubah menjadi fasilitator, motivator, dan administrator untuk memudahkan siswa mengerti akan hal yang mereka pelajari tersebut. Kemudian yang kedua ada proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Siswa dapat memanfaatkan berbagai tempat belajar sesuai dengan kebutuhan dan materi pelajarannya, baik itu internet, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Terutama pada masa pandemi sekarang, proses pembelajaran itu sangat ketergantungan terhadap Google, entah itu untuk jurnal, e-book, atau yang lainnya. Karena untuk melakukan tatap muka secara langsung itu tidak memungkinkan. Kemudian yang ketiga itu ada guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pada pola ketergantungan ini, mengajar adalah proses mendorong siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran dan membangunnya dalam struktur kognitif siswa sehingga menjadi pengetahuan baru. Misalnya, siswa itu ingin mengetahui bagaimana proses pencernaan pada hewan. Nah, dengan sangat mudah sekali bagi siswa yang aktif mencari pengetahuan tersebut dari sumber lain, misalnya dari Google atau yang lagi booming itu Ruang Guru pada saat ini. Nah, biasanya di Ruang Guru itu ada video tentang pencernaan hewan. Nah, jadi dia bisa melihat dari video tersebut. Kemudian yang keempat ada kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh proses belajar siswa dalam upaya mencapai tujuan. Tujuan pembelajaran bukanlah penguasaan materi pembelajaran, tetapi proses untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sudah pasti keberhasilan itu ditentukan oleh usaha. Ada pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jadi itulah jika dia berusaha untuk mencari pengetahuan tersebut, dia pasti akan berhasil untuk mengetahui apa yang ingin dia ketahui. Misalnya tadi tentang pencernaan hewan. Nah, dari situ saat pelajaran dimulai atau saat guru bertanya, dia jadi tahu bagaimana prosesnya tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Salsabila Syafika. Pemaparan berikutnya yaitu pemaparan dari Bella Indah kepada Bella Indah, dipersilakan untuk memaparkan materi. Kepada moderator, selanjutnya yaitu perlunya perubahan paradigma mengajar. Menurut Sanjaya dan Andi, terdapat 3 alasan mengapa mengajar memerlukan paradigma baru. Yang pertama yaitu ledakan ilmu pengetahuan yang amat pesat. Tentunya seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, akibat berkembangnya pendidikan, baik dari sistem belajar maupun kurikulumnya, pasti tidak semua orang itu mengerti terhadap materi pembelajaran yang mereka pelajari. Oleh sebab itu, kemajuan teknologi itu harus kemajuan pengetahuan itu harus diimbangi dengan kemampuan otak untuk berpikir secara kreatif dalam pola pikirnya maupun pengalaman terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempengaruhi pola belajar. Maksudnya yaitu dengan adanya teknologi komunikasi, belajar itu dapat lebih berkembang lagi. Baik dari cara belajarnya yang lebih mudah, misalnya
Jika dulu kita hanya bisa belajar di sekolah dengan mendengarkan guru yang sedang belajar dengan media buku saja. Tetapi pada zaman sekarang ini sudah adanya jaringan internet. Jadi kita bisa mengakses materi pembelajaran kita tanpa perlu ke sekolah. Selanjutnya yaitu penemuan-penemuan baru dalam bidang psikologi. Penemuan baru dalam bidang psikologi ini mengakibatkan pemahaman baru terhadap konsep perubahan tingkah laku manusia, terutama siswa. Di sini siswa bukan dianggap sebagai objek, melainkan sebagai subjek belajar yang harus mencari dan mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Maksudnya yaitu siswa di sini harus mencari sendiri materi yang ingin dicapainya. Misal, dia ingin mempelajari mengenai cara membuat kerajinan. Dia tentunya pasti akan mencari materi tersebut. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya yaitu teori belajar paradigma. Yang pertama yaitu teori reception learning dari Ausubel. Teori ini menyatakan bagaimana guru dan pengembang pembelajaran tersebut menggunakan cara terbaik dalam mengatur kondisi yang dapat membantu belajar siswa. Menurut Ausubel, pengetahuan itu diatur secara hierarkis, sehingga informasi baru yang diperoleh siswa akan bermakna kalau dia dapat menghubungkan pada sesuatu yang diketahuinya. Selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori ini mengenai belajar dengan mengkonstruksikan diri sendiri, baik dari pengertian maupun pemahaman mengenai lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, siswa itu sendirilah yang membangun pengertian pengetahuannya sendiri dalam proses belajarnya. Selanjutnya, baiklah, kesimpulannya yaitu paradigma adalah suatu cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang dipikirkan didasarkan pada asumsi atau nilai tertentu, baik itu dari pengaruh lingkungan dan faktor situasinya. Adanya paradigma baru dalam proses pembelajaran dibutuhkan siswa untuk membangun sendiri pengetahuan maupun kemampuan dan kreativitas mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran siswa tersebut. Baiklah, itu saja dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bella Indah atas pemaparan materinya. Itu tadi pemaparan dari kelompok 2 kelas Palembang. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini terdiri dari 2 sesi, di mana tiap satu sesinya terdiri dari 2 penanya. Jika teman-teman sekalian ingin bertanya, silakan berbicara di dalam forum ini dan tidak diperkenankan untuk mengirim pesan di dalam ruang chat Zoom. Silakan untuk sesi pertama ini 2 pertanyaan. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Saya. Adela Rira. Saya ingin bertanya. Adela Rira. Baiklah. Saya dari Jana ingin bertanya, Jana. Adela Rira Salsabila. Saya ingin bertanya, Mita. Baiklah, terima kasih teman-teman semuanya. Saya akan memilih 2 penanya, yaitu dari Adela Rira Salsabila dan Ahsana Mubarokan. Kepada mereka berdua dipersilakan. Pertama yaitu dari Adela Rira, silakan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, saya Adela Rira Salsabila dari kelas Palembang ingin bertanya. Apakah pembelajaran dengan paradigma baru ini sudah berjalan dengan baik di sekolah yang ada di Indonesia? Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Adela Rira. Yaitu pertanyaan berikutnya dari Ahsanan Mubarakan. Kepada Ahsanan dipersilahkan. Saudara Ahsanan. Balik positifnya terdapat negatif. Halo. Ya, silakan lanjutkan. Halo. Apakah di balik positifnya terdapat negatif dari paradigma baru dalam pembelajaran? Terima kasih. Bisa ulangi pertanyaannya, Ahsanan Mubarakan? Baiklah. Sinyal aku. Ya. Terima kasih kepada Ahsanan. Baiklah, adakah dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Adela Rira dan Ahsanan? Dipersilakan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia Salsabila. Pertanyaannya yaitu, apakah pembelajaran dengan paradigma baru ini sudah berjalan dengan baik di sekolah yang ada di Indonesia? Benar? Ya, baiklah. Menurut kelompok kami, apakah pembelajaran itu sudah berjalan baik atau belum? Itu masih belum kami bisa pastikan, karena pada saat saya secara pribadi, pada saat saya sekolah dulu, paradigma baru itu belum terlaksanakan. Guru masih mengajar dengan cara ceramah. Nah, itu saya sebagai siswa belum pernah juga merasakan bagaimana pembelajaran secara paradigma baru ini. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Bella Indah atas jawabannya. Berikutnya yaitu pertanyaan dari Adela Rira. Maaf, maksud saya berikutnya adalah pertanyaan dari Ahsanan Mubarakan yang akan dijawab oleh siapa? Dari kelompok 2, Egin Zipitri. Kepada Egin, dipersilahkan. Nah, jadi pertanyaan Okan tadi, apakah di balik positifnya terdapat negatif dari paradigma baru dalam pembelajaran? Nah, jadi menurut kelompok kami, untuk siswa yang cenderung belajar dengan cara mendengarkan itu sudah pasti merasa kesulitan kan, karena sekarang ini guru tidak lagi 100% memberitahu. Maka dari itu, siswa bisa belajar menggunakan media-media teknologi seperti YouTube, kemudian atau dengan media-media lain yang bersifat menerangkan, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga ada seperti diberitahu seperti contoh-contohnya, seperti contoh-contohnya seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Egin Zipitri atas jawabannya. Apakah saudara Ahsanan sudah paham atau kurang jelas mengenai jawaban dari Egin? Alhamdulillah sudah paham. Terima kasih Egin dan moderator. Sama-sama Ahsanan. Okay. Baiklah, saya akan membuka sesi kedua, namun karena di sesi sebelumnya tadi mengalami ribut dan suaranya berisik, maka lebih baik jika teman-teman kalian yang ingin mengajukan pertanyaan silakan gunakan fitur raise hand. Baiklah, sudah ada yang menunjukkan tangannya. Saya akan memilih Latifa dan Yunita karena dia terlebih dahulu menunjukkan tangan. Baiklah, kepada saudara Latifa, silakan menyebutkan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Latifah Hamzah dari kelas Palembang.
saya ingin bertanya, dalam makalah kalian terdapat penemuan-penemuan baru dalam bidang psikolog. Nah, apakah hal itu berkaitan dengan paradigma baru dalam pembelajaran? Itu saja yang saya tanyakan, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Latifah. Berikutnya yaitu pertanyaan dari Retno Yunita. Kepada Retno, dipersilahkan. Oke, baiklah. Jadi pertanyaan saya, di makalah Anda kan dijelaskan bahwa guru itu bukanlah satu-satunya sumber belajar, tapi prinsip situasional itu semakin tergerus. Seperti contoh guru memberi topik pembelajaran, lalu meminta siswa untuk mandiri. Lalu ia hanya memberi soal di akhir. Yang jadi masalah adalah sikap guru yang berleha-leha, seperti main handphone ketika menyuruh anak didiknya mencari materi, tanpa memperdulikan dampaknya. Contoh, ada sebagian konsep sebagai pendidik yang baik mulai berkurang. Nah, bagaimana menurut Anda mengaplikasikan konsep bahwasanya guru itu tetap menjadi contoh di lain dari ia menjadi sumber belajar siswa? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Retno. Itu tadi pertanyaan dari Saudara Latifah dan Retno Yunita. Untuk pertanyaan Latifah Hamzah, silahkan dijawab oleh kelompok 2. Kelompok 2, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Latifah Hamzah. Baiklah, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Latifah Hamzah. Pertanyaannya yaitu dalam makalah kalian terdapat penemuan baru dalam bidang psikolog. Apakah itu berkaitan dengan paradigma baru dalam pembelajaran? Sudah pasti jelas berhubungan, karena bidang psikolog itu terlihat dalam berubahnya tingkah laku siswa tersebut. Mungkin dari siswa itu merasa dari yang tidak tahu apa-apa menjadi siswa yang mengetahui beberapa materi pengetahuan, karena siswa itu mencari materi tersebut dalam pembelajarannya. Terima kasih. Kepada moderator. Baiklah, terima kasih Bella Indah atas jawaban dari pertanyaan Latifah. Apakah Saudara Latifah sudah cukup jelas dengan jawaban dari Bella Indah? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup. Terima kasih. Berikutnya yaitu pertanyaan dari Retno Yunita yang akan dijawab oleh Saudara Salsabila Syafika. Kepada Saudara Salsabila Syafika, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Retno. Itu menurut Anda mengaplikasikan konsep bahwasanya guru itu tetap menjadi contoh dari ia menjadi sumber belajar siswa. Untuk guru yang berleha-leha, untuk menjadi contoh itu menurut saya tergantung dari gurunya. Jika dia berpikiran bahwa sikap tersebut tidak baik dan akan dicontoh oleh anak didiknya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi menurut saya untuk menjadikan contoh itu tergantung dari gurunya tersebut. Apakah dia bisa mencerminkan, maksudnya memilih untuk mencerminkan hal yang baik atau hal yang buruk seperti berleha-leha main HP. Biasanya guru yang berleha-leha itu terkadang ada hal yang penting. Tidak dari awal sampai akhir dia bermain HP. Terkadang mungkin ada panggilan atau hal-hal penting yang membuat dia mengharuskan untuk membuka HP-nya tersebut. Mungkin itu saja. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan.
saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya Salsabila Syafiqa. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan jawaban dari Salsabila Syafiqa atas pertanyaan Retno Yunita? Dipersilahkan. Tidak ada. Ya, mungkin tidak ada. Apakah dari Saudara Retno sendiri sudah paham mengenai jawaban yang diberikan oleh Salsabila? Iya, sudah. Kasih. Ya, sama-sama, Saudara Retno. Itu tadi presentasi dari kelompok 2 kelas Palembang. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kita lagi ya moderator ya. Ya. Lapis, Demita ya. Nah, yang lain nggak pengen jadi moderator. Pengen loh, nunjuk ya. Jangan takut-takut ya, Mita, berani. Ya, jangan takut ya, latihan ya, kesempatan ini. Ya, peluang untuk berlatih berkomunikasi ya, melatih keterampilan berbahasa. Makanya Ibu minta moderator itu kalau banyak yang nunjuk untuk bertanya, pilih yang jarang ngomong. Nah, Ibu pesannya begitu. Pilih yang jarang ngomong. Ya. Jadi semuanya ini yang hadir ada 67 orang ya. 67 berarti yang belum masuk 6 orang ya. 7 orang, 7. Ya, 7 orang itu yang mendata, jangan lupa ya di data yang tidak masuk itu siapa-siapanya. Baik, jadi untuk ini ya, berlatih, jangan takut ya. Kemudian untuk presenter juga pemakalah, jangan takut ya, kuasai materinya, sudah aman ya. Baik, terima kasih moderator, terima kasih kelompok 2 Palembang. Coba tayangkan lagi, Nak. Dan terima kasih juga kepada penanya ya, banyak ya. Tahap 2 ini, sesi 2 ini banyak yang bertanya, bagus ya. Dan sudah minta komen dari peserta yang lain. Jadi peserta yang lain pinterkan juga, sehingga pada saat moderator bilang, kalau masih ada peserta yang ingin komentar, silakan. Bagus itu peluang emas itu. Ya, jadi pesertanya menguasai materi itu. Boleh ya, bagus. Plus itu ya. Baik, Bella, Ejin, Salsabila dengan moderatornya Mita ya. Dan buat notulen ini ya oleh kelompok 2 ya, kirim ke WA Ibu. Munculkan nama notulennya ya. Nama moderatornya. Oke, lanjut. Ya, ini konsepnya ya. Kalau Ibu lihat sekilas tadi, memang materinya tidak jauh beda, tapi tayangannya nih bagus ya, lebih lengkap ya, lebih kreatif begitu ya. Coba lagi lanjut. Ya, paradigma baru, aspek metode, manajemen ya, lanjut. Saya jelaskan ini kan apa maksudnya ya. Ya. Lanjut. Ini mengutip ya, nih ada mengutip ya, mengutip siapa ya. Jadi sumbernya sudah ada nih. Ya, ini juga tadi disampaikan oleh kelompok Indalaya, tapi pointer-pointernya saja ya. Ini tayangannya lebih kreatif ya, bagus. Lanjut. Isinya sama ya. Ya, ledakan ilmu pengetahuan sama teknologi ya. Teman-teman baru ya, ini khususnya di bidang psikologi ya, kalau tadi umum ya, oke. Bagus ya, lanjut. Ini lebih tayangannya lebih menarik begitu ya. Yang tadi menarik, tapi ini lebih gitu ya. Ya, pokoknya usahalah semaksimal mungkin untuk berbuat yang terbaik. Teori belajar, attention learning usable. Nah, ini kan kamu udah belajar tadi di pembelajaran. Enak jadi ya, nyambung. Disable itu ngomong apa? Teori belajar konsisten itu ngomong apa? Ya, jadi waktu memaparkan tadi bisa dikaitkan dengan ilmu belajar pembelajaran. Oke, lanjut, bagus. Nah, selesai juga ya. Ya, ada daftar pusakanya ya, oke, iyalah.
Pokoknya tambah ke depan kelas ini harus tambah lebih bagus ya. Berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin, jangan minimalis ya, maksimal ya, jangan minimal, maksimal. Pokoknya upayakan semaksimal mungkin. Ini kelompok kami ya. Dan pada saat presentasi semaksimal mungkin ini saya ya, sehingga kelihatan tuh kompetensinya ya, si A, si B, si C, kelihatan bagaimana nih kemampuannya ya. Untuk paradigma baru pendidikan berarti sudah dipresentasikan, tapi waktu kita masih banyak nih ya, masih 50 menit. Benar ya, 15.30 kita baru selesai nih. Ada pertanyaan lagi deh? Masih ada pertanyaan? Ya, Sofia, Bu. Sofia, silakan. Cepat. Ntar ulang sampai jadi dulu tadi. Panjang soalnya. Ya. Kan sekarang kan kita lagi belajar, kan kita lagi belajar online kan Bu ya. Nah, Sofia ada adik Sofia itu SMP juga sama-sama belajar online. Bedanya sama Sofia, kan kita kan sering Zoom, Blue Button kan Bu. Nah, sedangkan untuk siswa SMP seperti adik Sofia, mereka tuh cuma diberi tugas. Jadi dia tuh ngeluh katanya. Pas Sofia tanya, kenapa kamu nggak bikin tugas? Katanya, dia bilang, enak Kak jadi guru, cuman beri tugas. Mereka nggak tahu kalau kita tuh paham atau enggak. Mereka taunya kita tuh harus ngumpul tugas. Nah, jadi paradigma di Sofia tentang belajar online ini berubah, maksudnya salah gitu Bu. Nah, jadi bagaimana cara Sofia tuh merubah dari kacamata Sofia sebagai seorang kakak, merubah paradigma yang salah tersebut? Ya memang sekarang ini ya kondisinya gitu ya. Lihatlah, nggak usah jauh-jauh, lihat ke tetangga saja lah ya. Nih tetangga ibu ini banyak juga yang sekolah SD, yang sekolah SMP, anak-anaknya ya. Orang tuanya tuh pokoknya udah pusing tujuh keliling. Ada yang anaknya diberhentikannya, sudah berhenti sekolah katanya. Berhenti di sekolah, belajar masak, belajar jahit. Betul itu ya. Jadi kondisi sekarang ini membuat perubahan besar ya, perubahan enak kalau perubahannya itu jadi ke arah yang positif. Ya, tapi ini berubahnya ke negatif ya. Sebagian besar lah begitu ya. Itu yang awal-awal daring lihat di televisi. Berita-berita. Ya, menakutkan beritanya ya. Beritanya menakutkan. Anak dicekik oleh ibunya karena ibunya capek ngajari. Lihat enggak kalian di TV? Nonton enggak? Dengar ada informasi itu? Dengar ya? Iya, Bu. Iya. Orang tuanya nyekik anaknya karena dia capek. Ibu-ibu ini kan bapak-bapak kan enggak urusan dengan anak. Anak mau sekolah mau tidak kan? Nah, jadi ibu-ibu ini yang banyak nih. Akhirnya ibunya dilaporkan polisi, dipanggil ibunya ke polisi. Ya, tidak tahu ibu selanjutnya di penjara atau tidak ibunya itu. Ya, ada yang anaknya sampai meninggal, ada anaknya sendiri yang gantung diri. Jadi, ya itu sisi-sisi gelapnya ya, sisi-sisi gelap, sisi-sisi negatif yang kita lihat ya, dan itu fakta, tidak bisa kita tutupi. Masalah guru ya di sekolah, iya, jadi kasih tugas memang, dikasih tugas. Jadi orang tua tuh mengeluh ya. Kalau di sekolah kan anak-anaknya dijelaskan, diajari oleh gurunya, apalagi yang matematika, mereka kan buta. Kecuali orang tuanya tuh memang berpendidikan, yang sekolah minimal sarjana lah, aman dia masih. Ini ada orang tuanya kan yang nggak tamat SD, ada orang tuanya yang hanya tamat SMP, nggak mampu dia ngajari anaknya matematika, anak kelas 6. Anak kelas 3 juga matematikanya setengah mati itu. Memang ya, jadi kalau ada yang berani survei ini ya, penelitian. Survei saja penelitian kecil-kecilan. Ya, evaluasi pelaksanaan daring di SD misalnya. Banyak tuh informasi penting. Ya, evaluasi pelaksanaan daring di SMP.
Kalau SMA tuh ya agak lumayan lah ya, karena sudah agak lebih dewasa lah mereka ya. Di kuliah juga insya Allah tidak masalah ya. Itu tuh SD, SMP. Ya itu masalah besar. Jadi benar ya Sylvia ya. Sekarang cobalah 1-2 orang nih kasih komentar nih untuk Sylvia. Siapa? Yuk, ayolah ngomong. Saya, Bu. Siapa? Retno, silakan. Retno, mohon maaf, Bu. siap-siap satu lagi. Retno dulu. Ya, tapi mohon maaf Bu, tidak menghidupkan kamera ya. Ya. Jadi menurut saya sebaiknya sekolah itu memberikan namanya seperti kita ini Bu, ada namanya pertemuan langsung lewat misalnya lewat video konferensi seperti ini, karena kalau di tempat adik saya malahan dia hanya disuruh kerjakan tugas, kemudian difoto, kemudian dikirim ke WA, tidak ada sama sekali tidak ada interaksi. Betul, iya. Jadi misalkan menggunakan video konferensi kan guru lebih bisa melihat, oh anak ini batasnya seperti ini, berarti harus mengulang pelajaran yang kemarin, atau oh yang kemarin topiknya belum jelas berarti. Jadi tidak harus mencapai target tersebut padahal anak-anak itu belum bisa atau belum sampai. Mungkin itu saja Bu dari saya. Ya, makasih Retno. Itu satu ya masukannya untuk Sylvia dan untuk kita semua ya. Ya, betul itu ya. Jadi tugas-tugas itu dikirim melewati WA, kemudian disuruh mengerjakan di rumahnya masing-masing. Nah, fakta lagi nih yang bekerja bukan muridnya, tapi ibunya, orang tuanya. Ya, akhirnya pada saat bagi rapor, ada bagi rapor loh waktu itu, bagi rapor orang tuanya kaget, anaknya ranking 1. Ya, oh ketawa mereka terbahak-bahak, oh anak aku ranking 1, kaget ya. Jadi kata kawannya, kata orang tua yang lainnya, iyalah kau yang ngerjoge. Nah, jadi si anak pun bingung akhirnya ya. Ya, itu kondisi, itu fakta ya. Baik, terima kasih Retno. Satu lagi, silakan. Satu orang lagi. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa nih? Nurlaili, Bu. Oke, Nurlaili silakan. Kalau menurut saya itu, kalau di tempat saya kan masih desa ya, Bu. Sebenarnya kita lihat dulu sih di mana itu kasusnya. Kalau di desa itu kan COVID ini agak lebih kondusif kayak itu Bu ya, lebih dikit. Ada mungkin, tapi nggak terlalu ekstrim kayak di kota. Kalau kami itu kalau di ranah SD dulu tuh memang kayak nggak ada tatap muka antara siswa dan guru. Jadi bener kayak tadi cuman disuruh buat tugas. Kalau kami masih sempet ini Bu, bukunya dikumpul setiap hari apa, misalnya hari Rabu nanti ibunya datang setiap hari Rabu ke sekolah mengumpulkan tugas. Nah, itu ternyata ada orang tua siswa itu yang protes karena serasa kayak sekolah itu hanya memberikan tugas tanpa ada materi. Jadi anak-anak apalagi yang kelas 1 itu benar-benar terkendala, Bu. Apalagi di desa kan, Bu ya. Jadi untuk membaca aja susah kayak gitu. Jadi akhirnya dibuat usulan kan, ada salah satu wali murid itu datang ke sekolah, bilang sama kepala sekolahnya untuk bagaimana solusi agar anak-anak tetap bisa belajar walaupun keadaan tidak memungkinkan tatap muka setiap hari. Jadi akhirnya kepala sekolah itu mempertimbangkan kembali bagaimana sistem yang akan dikelola di sekolah. Nah, alhamdulillah karena kami di desa ini masih terbilang ini Bu ya, tidak rawan. Jadi kami itu di sini untuk anak-anak SD itu diberi beberapa kelompok. Jadi sebenarnya bebas juga sih untuk gurunya. Ada yang dia tuh sistemnya di satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti kelompok 1 hari Senin, kelompok 2 hari Selasa, kelompok 3 hari Rabu, dan terakhir kelompok 4 itu di hari Kamis. Mereka itu 1 minggu cuma bertemu 1 kali. Di hari itu mereka akan mengumpulkan tugas dan mereka juga belajar materi yang penting seperti matematika. Kalau di sini ini matematika, bahasa Inggris atau IPA. Kayak itu kan Bu ya. Nah, itu kan tema sekarang. Jadi mereka belajar yang utama tuh matematika itu. Nah, nanti mereka setiap berdatangannya sesuai jadwal. Jadi lebih kondusif dan anaknya tuh masuk kayak gitu lah Bu. Materinya masih ada. Kalau untuk yang mungkin kalau untuk
Selvia atau di daerah kalian yang kayak kondisinya masih bisa dibilang aman, mungkin bisa seperti itu. Kita menawarkan ke sekolah, menawarkan solusi bagaimana agar adik-adik kita, teman-teman kita itu tidak terkendala dalam hal pembelajaran. Mungkin itu aja Bu, dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nurlaini. Jadi itu masukan ya untuk Selvia dan yang lainnya. Selagi masih bisa ya, kasih masukan ke sekolah. Jadi para wali murid kompromi kasih masukan ke sekolah seperti yang sudah dilakukan oleh para wali murid di tempat Nurlaini. Ya, coba ya, dicoba ya. Karena memang kalau di Palembang seperti yang disampaikan Selvia dan Retno tadi, Nur ya. Jadi gurunya ngasih tugas, ya tanpa informasi apapun kasih tugas, kerjakan halaman sekian nomor ini sampai nomor ini. Nah, kasih waktu nanti hari ini dikumpul sampai pukul 12 malam. Kumpulnya di mana? Di WA, foto. Nah, pada saat foto siswanya itu berpakaian seragam, meganglah hasil pekerjaannya tadi difoto. Jadi memang apa ya, aneh-aneh memang ya. Nah, foto udah kumpul, nanti dapat lagi masukan dari gurunya ya, dikirim lagi ke WA. Cara tadi kalau memang memungkinkan ya, khawatirnya nanti sekolahnya malah disanksi ya, buka sekolah katanya. Tapi di WA ya, di grup ya, di Zoom ya, Zoom-nya dibagi maksudnya ya. Ya bagus juga ya, kasih masukan ya. Para wali muridnya kompromi kasih masukan ke sekolah. Oke, makasih Nurlaini. Coba bapak-bapak satu orang, bapak-bapak. Yuk, bapak-bapak satu orang. Halo. Bapak-bapak kamu ini berapa orang ya? Palembang berapa orang bapak-bapak? 5, Bu. 5, Indah ya? 5 juga, Bu. 10 jadi. Oke, 10 orang. Ayo, satu wakilnya. Yuk. Apa tidur nih? Halo, siapa yang buka nih videonya? Halo, nih, Ibu cek dulu. Edwin, Bu. Siapa? Ini tidak ada nih bapak di ruangan ini. Nah, ini. Aldi, tidak buka juga. Aldi sudah, Aldi nih. Yang lain. Mana nih? Bentar ya. Maksud Ibu nunjuk sendirilah ya. Apa lagi? Arya, mana Arya? Arya. Halo Arya. Oh, tidur tadi nih. Panggil Arya, panggil. Halo Arya. Ada Arya? Ya, tidak nyaut ya. Siapa lagi nih yang ada? Coba cek. Bapak selain Arya, siapa lagi selain Aldi? Siapa? Ahsanan, Bu. Siapa nak? Ahsanan. Nah, Ahsanan. Ayo. Ahsanan. Ayo ngomong. Ayolah, komentar itu aja sesuai dengan fakta. Yuk. Ahsanan. Mana dia? Nah, bapaknya ini tidur kali. Nah, bukanya kan pasangnya foto. Tidur dia. Nah, kata Pak Dekan tuh. Ahsanan. Nah, berdiri dia nih. Ahsanan. Hoi. Nah, Ahsanan. Nah, bobok nian dia nih. Panggil, kamu panggil. Ibu Tara manggil ngomongnya. Ya Bu, saya Bu. Sorry Bu, lagi di jalan Bu. Ya Allah. Ini baru istirahat Bu. Ya Allah. Nah, Ahsanan lah, yuk. Komentar. Apa pertanyaannya Bu? Nah, bagus nian bertanya dengan Ibu. Tadi kemana? Saya tadi lagi di jalan Bu. Ya Allah, kita nih kuliah, sayang. Dong. Ibu duduk di sini dari jam 1. Ahsanan keliling-keliling. Ahsanan nih. Pertanyaan dia. Ada hendak diulangi lagi. Tidak tahu nih ya, Ahsanan. Halo? Ahsanan.
Oh, pertanyaannya cuma ngasih tugas daring ya, Bu? Nah, coba lah. Guru sekolah. Nah, di sekolah Selvia itu adiknya, nah, gurunya itu cuma ngasih tugas. Nah, gimana nih komentarnya? Menurut saya sih menurut saya banyak siswa itu yang apa, Bu? Yang berotoan, maksudnya itu yang kurang setuju, Bu, untuk dikasih tugas seperti itu, Bu. Nah, terus ngomonglah. Bagaimana jalan keluarnya, bagaimana sebaiknya. Ya banyak siswa-siswa yang kurang setuju dikasih tugas yang bertumpuk-tumpuk seperti adik saya kan, Bu. Nah, dia itu seminggu sekali harus ke sekolah untuk mengumpulkan tugas, Bu. Dan tugasnya itu banyak, Bu. Terus? Jadi yang menurut saya itu kurang efektif ya, Bu. Masalahnya siswa juga yang mengerjakan tugasnya itu kadang kakaknya atau ibunya. Jadi siswanya itu tidak mencari juga, Bu. Tidak mencari jawaban juga, Bu. Kadang nyuruh orang tuanya, Bu. Ya. Kurang efektif, Bu. Jalan keluarnya bagaimana, Hasanan? Jalan keluarnya, bagusnya bagaimana? Bagusnya? Gimana ya? Mungkin seperti kita ini, Bu, kuliah online, Bu, tatap muka, Bu. Iya, itu Ya, memang tatap muka, ya. kuliah Zoom. Ya. Bu. Biar ada interaksi ya. Ya. Tapi ada Ya, Bu, masalahnya. biar ada interaksi antara guru dan siswa, Bu. Ya, masalahnya nanti apa tuh? Jaringan, enggak ada jaringan. Masalah lagi ya. Iyalah, pokoknya kita berikan jalan keluarnya ya. Nah, masalah praktiknya nanti muncul lagi masalah baru, ya cari lagi jalan keluar yang baru. Gitu aja ya. Oke, makasih Hasanan. Iya, Bu. Baik, ya, jadi Bu, sudah Selvia tadi mana? Selvia? Iya, Bu. Bisa disimpulkan belum jawaban dari kawan-kawan tadi? Sudah, Bu. Coba, gimana jadi? Jadi sebaiknya Selvia datang ke sekolah, berbicarain sama gurunya. Ya. Terkeluar Selvianya, Bu. Jadi begitu ya, memang kondisinya begitu. Pokoknya kita maksimalkan saja ya, yang punya adik-adik, yang punya tetangga, yang punya anaknya masuk sekolah di SD dan di SMP, tidak apa-apa ditanya-tanya ya, ditanya bagaimana nih sekolahnya Bu, bagaimana nih sekolah anak-anaknya ya. Nah, nanti dapat masukan dari mereka. Kalau memang punya ide, coba Bu, Ibu kumpul-kumpul dengan wali muridnya, kasih saran ke gurunya supaya begini, kasih jalan keluar yang terbaik ya. Yakinlah pada saat Anda bertanya itu dia lebih banyak mengeluhnya. Cari jalan keluar yang terbaik. Jangan Anda ikut-ikut mengeluh, kasihan dia nanti tambah meninggal. Ya, kasih jalan keluar, cari jalan keluar yang terbaik ya, yang bisa membantu meringankan beban pikiran mereka ya. Banyak beban mereka memang ya. Selama ini saja ngurus rumah tangga, ditambah lagi mau ngurus anak sekolah. Selama ini kan udah mereka serahkan ke sekolah, mereka taunya beres ya. Sekarang mereka ikut bertanggung jawab untuk sekolah anak-anaknya ya. Ya, jadi Anda bisa survei itu. Bagus itu nanti hasilnya ya, hasil penelitian survei ya, survei sekilas, penelitian singkat ya. Bagaimana efek dari daring di SD, efek daring di SMP. Ya, itu dua itu ya yang lebih banyak masalahnya ya. Kalau di kuliah, insya Allah tidak terlalu banyak masalah ya. Paling keluar jaringan ya karena memang di pelosok katanya Bu, kalau ini di pelosok Bu, tidak ada jaringan Bu. Ini terus ya, itu paling itu ya. Untuk yang lainnya insya Allah aman ya karena Anda mahasiswa ya, kalau ada masalah ya. Baik, terima kasih ya Selvia dan kawan-kawan yang sudah menanggapi tadi ya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan lain silakan.
Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada jangan lupa ngisi daftar hadir. Bisa enggak di learning? Bisa, Bu. Alhamdulillah, bisa ya. Alhamdulillah, berarti tidak masalah ya. Kemudian untuk kuliah kita ini berarti udah 3 kali pertemuan ya. Minggu depan pertemuan keempat masih lanjut presentasi ya. Siap saja kelompok ini. Alhamdulillah kita ada putus-putus Zoom-nya ya. Biasanya 40 menit putus, ganti Zoom baru ya kita tadi ya. Nah ini Bu Latifah punya Zoom langganan ya. Jadi kita dapat fasilitas ini ya. Alhamdulillah, makasih banyak Bu Latifah. Kalau ini masih ada waktu kita 33 menit ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Pas ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, waktu yang tersisa ini cermati lagi makalah yang sudah disajikan oleh kelompok 2. Kelompok 2 Indralaya dan kelompok 2 Palembang. Ya, mereka tadi pada PPT-nya minimalis ya, tapi mereka menjelaskannya maksimal ya. PPT-nya saja yang minimal. Penjelasannya maksimal, bagus ya. Memang PPT itu kan poin-poin ya. Tapi tadi minimalis ya, sangat minimalnya itu ya, sangat minimal ya. Jadi tambahlah pengetahuan, pemahaman Anda dengan membaca lagi makalahnya. Sudah ada ya, sudah dikirimnya ke grup ya. Buka lagi, pelajari lagi, pahami lagi isi makalah kelompok Indralaya dan kelompok Palembang mengenai paradigma pendidikan. Anda bisa satukan itu, Anda padukan ya. Anda lihat makalah yang Indralaya, kemudian Anda cek makalah yang Palembang. Ya, yang sudah ada di Indralaya sudah lewatkan saja. Yang belum ada di makalah yang Indralaya, nah ambil tuh yang dari makalah Palembang. Nah, jadi Anda punya satu saja, tidak repot ya, 2 makalah dengan topik yang sama. Tapi tadi caranya Anda baca dulu supaya Anda tahu mana yang sama, mana yang berbeda. Ya. Oke, berarti kalau tidak ada pertanyaan, kalau masih ada Ibu tunggu. Pas ya. Pas ya lagi. Jadi untuk minggu depan semuanya ya, semuanya aktif, semuanya berusaha untuk bertanya. Moderator pilih yang jarang ngomong, yang bertanya itu ya. Jadi moderatornya ganti-gantilah ya, belajarlah kapan lagi ya. Kemudian yang bertanyanya itu yang nuntutnya banyak ya, pilih yang jarang ngomong. Ya, pilihlah dia untuk bertanya. Ya, supaya semuanya terdata ya, semuanya ada rekapnya. Oke ya, ada tuh ya yang mendata itu ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan kita cukup. Jangan lupa isi daftar hadir. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat, ilmu yang sudah disampaikan tadi juga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat dan diridhoi oleh Allah ya. Selamat dunia akhirat. Kita akhir ya, maaf ya kalau salah dan hilaf. Kita akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Latifah.